boleh beda pendapat gitu ya, boleh merasa nggak setuju, harusnya jangan Yoasobi dong gitu, jangan mentang-mentang dia lagi naik daun gitu ya. Halo semua, selamat datang lagi di Habis Nonton Film. Masih bersama gue, Ray, salah satu Minton yang akan mengisi konten kali ini gitu. Oke, selamat datang di segmen terbaru, yaitu rekomendasi tontonan anime yang sedang tayang di musim ini. Anime pertama yang pengen gue rekomendasiin yang sedang gue tonton, judulnya adalah Frieren gitu. Frieren Beyond Journey's End, atau bahasa Jepangnya Sosono Frieren gitu. Oke, gue punya 3 argumen kenapa gue merekomendasikan anime ini. Tapi sebelum masuk ke sana, gua bacain premisnya terlebih dahulu. Jadi ceritanya tuh ada seorang penyihir dengan ras elf bernama Frieren. Oke, dia merupakan mantan anggota dari regu pahlawan yang berisikan 4 orang gitu. Jadi ada dia 1, terus ada 3 yang lainnya. Ada Himmel, kelasnya hero, ada Hater, kelasnya priest, dan ada Aizen, kelasnya dwarf gitu. Oke, mereka berempat ini regu pahlawan sudah berhasil mengalahkan Raja Iblis yang ada di dunianya gitu. Jadi mereka selesai mengalahkan Raja Iblis, artinya petualangan mereka berakhir. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing gitu, dan party atau regu pahlawan ini bubar. Tapi mereka tuh pengen reunian lah gitu. Beberapa puluh tahun kemudian, yuk reuni gitu. Begitu mereka reuni, si Frieren nih kembali diingatkan sebuah fakta yang tidak menyenangkan, bahwa dia sebagai elf umurnya tuh relatif lebih panjang dibanding teman-temannya yang merupakan manusia gitu. Jadi manusia umurnya lebih pendek, otomatis ya dia lebih cepet tua, tapi si Frieren nih masih kelihatan muda gitu. Ketika si Himmel atau hero Himmel ya meninggal, pas momen dimakamkannya, Frieren tuh akhirnya tuh mulai keserang gitu batinnya. Dia mulai kilas balik, mulai jadi kepikiran, iya ya ternyata semasa gua berpetualangan dengan teman-teman gua yang lama ini, kok kayaknya gua kurang mengapresiasi hidup ya. Harusnya gua bisa lebih kenal dalam sama temen gua yang udah meninggal ini nih di hadapan gua gitu. Jadilah dia nangis dan lain sebagainya. Itu ada di episode pertama dan itu ada di trailer, jadi tidak spoiler ya. Beruntungnya si Hater yang priest tadi ini melihat keadaan itu, dia mau bantu si Frieren gitu, supaya Frieren tidak mengulangi kesalahannya sama. Si Hater ini kebetulan punya murid ya, seorang murid gadis kecil bernama Fern yang punya bakat menjadi seorang penyihir gitu. Nah, si Hater ini sebelum meninggal, dia berpesan dan dia kayak kasih ujangan terakhir ke si Frieren gitu lah. Lu rekrut nih si Fern jadi murid lu. Kalian berdua mulailah petualangan yang baru, dan kalau bisa di petualangan yang sekarang ini kalian lebih memaknai makna hidup lebih dalam gitu. And so the story starts gitu ya. Jadi ceritanya mulai di sana gitu. Gue langsung masuk ke poin yang pertama ya. Jadi dari segi premis tadi udah menarik. Dari segi penceritaan, narasi dan storytelling animenya, ini bikin gue tuh langsung jatuh cinta banget gitu. Ini yang menarik ya. Dia tuh baru tayang tanggal 29 September 2023. Oke. Dia baru tayang 2 minggu. Tapi di penayangan minggu pertamanya, itu langsung sekaligus 4 episode. Awalnya gue kaget kayak, kenapa ya kok langsung 4 episode? Ternyata men-set emosi dan mempersiapkan chapter baru petualangan mereka tuh harus dilakukan di 4 episode pertama ini gitu. Jadi begitu mulai masuk ke episode 5 tuh, gua sudah mendapatkan sedikit gambaran besar akan seperti apa nih dan tujuan yang pengen dicapai oleh si Frieren dan Fern nantinya tuh apa gitu. Jadi istilahnya di awal tuh kita disuguhkan emosi, kita dibuat peduli sama karakternya dengan sangat baik ya di 4 episode ini gitu. Bikin gua nangis juga. Tapi kita juga diberi semangat dan kita diberi rasa penasaran next adventure-nya tuh bakal seperti apa gitu. Jadi secara storytelling gue suka di situ. Ditambah banyak sekali adegan-adegan yang dengan cerita yang slow pace, tapi dari beberapa banyaknya dialog, banyak yang memorable dan kena di kokoro. Kena di hati ya, kokoro tuh bahasa Jepangnya hati gitu. Jadi
kayak ngobrol tapi kayak quotable gitu lah. Mungkin kalau ada orang-orang yang nge-follow IG Instagram atau fanpage orang-orang yang suka ngebahas anime, pasti tuh Frieren tuh banyak sekali momen yang di screenshot terus dikasih lihat nih quote-nya bagus nih quote-nya bagus nih, itu. Nah yang kedua adalah ya tidak lain tidak bukan terkait portrayal karakternya ya, yang dikerjakan oleh voice actor dan voice actress, dibantu juga dengan visual emosi karakternya gitu. Gue suka banget si Frieren ini. Dari source materialnya mungkin udah bagus ya, dia based on manga gitu. Mangganya secara premis cerita unik, secara penggambaran karakter juga kayaknya cukup kompleks dan cukup dalam. Kedalaman karakter dan kompleksitas karakternya tuh berhasil dihidupkan oleh orang-orang yang tepat ya. Jadi Frieren suaranya diisi oleh Atsumi Tanizaki. Sedangkan si Fern ini suaranya diisi oleh Kana Ichinose gitu. Atsumi Tanizaki bagi yang belum tahu, dia yang mengisi suara Anya Forger. Di tahun lalu ada anime Spy Family yang sempat booming. Di tahun ini ada season 2-nya. Kalian yang nonton Spy Family dan nonton Frieren bakal terkaget-kaget, terkagum-kagum, termasuk seperti saya gitu ya. Wah, yang isi suara Anya yang lucu-lucu ini bisa mempotret sifat karakter yang serius, jadi bijak, ingin belajar memaknai hidup lebih dalam. At the same time, di anime ini banyak sekali memperlihatkan adegan ketika dia berpetualang ke tempat yang sebenarnya sudah pernah dia lalui di petualangannya bersama Hiro, Himmel, dan lain sebagainya. Itu adegan flashback itu bisa diperlihatkan dua sifat yang cukup berbeda gitu. Yang dulunya Frieren pragmatis, yang sekarang Frieren menjadi sosok yang ya pengen apresiasi hidup lebih dalam gitu. Sedangkan kalau karakter Fern juga sama menarik ya bagi gua, portrayalnya. Dia nih seorang gadis yatim yang direkrut oleh hater jadi muridnya, terus dipindah. Ini udah kayak ini ya, transfer pemain bola gitu ya, jadi pindah guru gitu, jadi muridnya si Frieren nih, si Fern ini. Gua ngelihat di sana karakternya tuh kayak respect masternya tuh ada di situ. At the same time, dia sebagai manusia mulai diperlihatkan juga ada sebuah kompleksitas. Dia tuh sadar penuh gurunya nih lebih awet muda dibanding dia gitu. Menariknya ini adalah gue ngelihat Kana Ichinose, yang gue kenal dia tuh dari beberapa karakter anime yang pernah gue tonton animenya, yaitu Kaguya-sama Love is War. Dia sebagai Maki Shijo. Dan dia di anime Mobile Suit Gundam Witch for Mercury jadi karakter utama bernama Suleta Mercury. Membandingkan dua karakter ini tuh, portrayal dua karakter ini tuh periang, kayak emosinya tuh sangat berwarna cerah gitu. Sedangkan kalau si Fern ini dia berwarna juga tapi belum terlalu kelihatan lah emosi dan lain sebagainya, tapi menarik gitu. Kita masuk ke poin yang terakhir ya, poin yang ketiga. Oke. Terkait animasinya. Animasi nanti gue bagi jadi dua, ada secara visual dan secara audio gitu. Kita ngomongin yang visual dulu. Ini gue seneng banget ya. Anime dikerjakan oleh studio anime Madhouse. Bagi gue, studio anime Madhouse tuh adalah studio anime yang secara mengerjakan animasi tuh sangat attention to detail. Jadi kalau dari segi visual, kalau diperhatiin ya, tidak hanya karakter, aksi karakter, emosi, raut wajah karakter yang dikerjakan dengan detail oleh mereka, tapi ketika karakter tersebut ada di mana, di secara penggambaran latar gitu ya, latarnya tuh juga dikerjakan dengan sangat detail gitu. Gue nggak bisa ngomong banyak sih, harus dibuktikan sendiri, tapi salah satunya ya ada sebuah adegan Frieren sama Fern tuh lagi makan di sebuah restoran, tapi backgroundnya sunset. Pencahayaannya tuh menarik banget gitu. Jadi pencahayaannya, penggambarannya wow gitu, hangat sekali hangat sekali adegannya gitu ya. Kalau gua pause bentar, gua liatin, wah itu bangunan ada di situ dan lain sebagainya gitu, keren banget gitu. Dan juga ketika anime ini fokusnya di petualangannya gitu ya, jadi genre-nya tadi gua sempat mention kan ya, atau belum? Dia kan fokusnya di adventure, drama, sama fantasy.
di pengadeganan dia banyak sekali memperlihatkan Frieren dan Vern sedang mengunjungi tempat yang satu dengan kemudian ke tempat yang lain, dia ke penginapan, dia ke tempat makan gitu ya. Jadi kayak suasana penginapannya, suasana tempat makannya, bahkan makanan yang sedang dihidangkan di adegan itu pun juga dikerjakan secara animasi visual tuh bagus gitu. Oke, kalau terkait dengan audionya juga sama luar biasa kerennya. Secara audio harus dirasakan sendiri. Ini salah satu seri anime yang kalau kalian nontonnya pakai ini ya, earset atau headset gitu, tidak akan rugi gitu. Jadi kayak kiri sama kanannya tuh bisa beda-beda tergantung adegannya. Sedetail juga kayak kalian bisa bayangin si Frieren sama Vern lagi jalan nih scene-nya. Tapi kayak di satu scene yang lain dia jalan angle-nya dari angle kameranya tuh agak beda gitu. Nah, dengan bedanya angle kamera mereka juga bisa menciptakan adegan, oke, bunyi volume langkah kakinya kita bedain gitu. Wah, itu kayak kreatif ya mereka ya bikin adegan seperti ini gitu. Jadi sangat engaging sekali gitu. Nah, masih terkait dengan si audionya, tapi mungkin ini lebih ke opening dan ending kali ya. Openingnya dibawakan oleh YOASOBI. Siapa sih yang nggak tahu YOASOBI ya? Berjudul Yusa gitu. Yusa tuh bahasa Jepang. Kalau diterjemahkan artinya bisa dua. Artinya bisa hero sama artinya bisa the brave. The brave tuh sang pemberani gitu. Jadi dua arti yang berbeda. Gue baca liriknya sih on point dan selaras lah dengan apa ya bilangnya, core value atau nilai yang ingin dipresentasikan oleh anime ini gitu. Secara melodi gue suka. Tapi gue baca di internet ada beberapa yang tidak suka ya. Boleh beda pendapat gitu ya, boleh merasa nggak setuju, harusnya jangan YOASOBI dong gitu, jangan mentang-mentang dia lagi naik daun gitu ya, sering konser di mana-mana termasuk di Indonesia gitu ya. Tahun ini dia juga udah isi lagu anime Oshinoko yang judulnya Idol dan merajai chart musik gitu. Jangan mentang-mentang dia lagi naik daun terus dipakai di sini dong gitu loh. Ya nggak apa-apa sih kalian berkomentar seperti itu, tapi please jangan jadi netizen yang maki-maki ya sampai tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang kasar gitu. Sedangkan kalau si endingnya diisi oleh Millet ya, berjudul Anytime Anywhere, ini juga sama emosionalnya juga ya si lirik dari seri anime ya. Kalau misalkan gue baca terjemahannya, wah kena di kokoro gitu, kena di hati gitu. Mungkin di luar sana ada yang setuju, ada yang nggak setuju sama poin-poin gua, boleh silakan dikomentarin aja di kolom komentar. Atau misalkan ada beberapa alasan yang belum gua mention dan kalian pengen ikutan mengomentari, iya gue suka juga sama anime ini, alasannya gini, boleh banget tulis di kolom komentar. Atau misalkan teman-teman ada yang pengen kasih kritik dan saran ya terkait habis nonton film, besok-besok bikin konten seperti apa, boleh banget tulis juga di kolom komentar gitu, oke? That's it, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Ray pamit undur diri, oke? Bye-bye. 人は死んだら天国に行くんですよ。フリーレン、僕たちは確かに実在したんだ。